هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الشيطان عجز أيس من أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid. Al-mukarramun wal muhtaramun, para tokoh masyarakat dan sesepuh. Para anak-anak muda, para hadirin sekalian, jamaah majlis bulanan malam Selasa awal bulan, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah, baik di dunia ataupun fitnah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para kiai saya minta maaf duduk di atas karena kalau terlalu lama berdiri suka capek saya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita silaturahim. Haji Im, ke depan. Allah. Nah, kelihatan ya. Nah. Ini sorry Haji Im. Di depan Haji Im. Habib Ibrahim mana Habib Ibrahim? Habib Ibrahim mana? Panggil. Kayak abut di depan, kayak abut. Ya kiai leuwih ti presiden jabatannya ada. Kudu diharap. Presiden sama kiai hebatan mana kira-kira? Ya, jauh ya. Maka fadhal kiai. Allah. Dan insyaallah hampuran enggak kelihatan. Hah? Tapi kurang sehat ya, nah, okay. Umat Islam kudu sadar, kudu tahu bahwasanya kiai itu lebih tinggi daripada presiden. Jadi lamun diharap urang aya kiai jeung presiden, nu mana nu urang cium tangan heula? Kiai. Begitu ya. Nah, walaupun kiainya enggak beunghar, ada presiden beunghar, aya teh presiden miskin. Tetap kita harus hormatin kiai karena dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baik-baik ditanamkan di hati kita umat Islam insyaallah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan umat Islam semakin kuat. Amin. Kamari milu teu ka Monas tah? Teu. Ningali di TV nya. Engke lamun aya seruan deui urang milu insyaallah nya. Nah, alhamdulillah kemarin kita sebelum kita ngaos ya, satacan urang ngaos sebelum kita ngaji. Kemarin alhamdulillah umat Islam kumpul di Monas. Berapa jumlahnya? 7,4 juta. 7 juta lebih.
ibadah haji, orang yang kumpul di haji di Ka'bah itu paling banyak 3 juta. Ya, karena memang dibatasi setiap negara 10%. Kalau tidak dibatasi, bisa puluhan juta. Ya. Kemarin di Monas umat Islam kumpul 7 juta. Untuk apa kita kumpul? Membela Al-Quran, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para habaib, para ulama, para kaum muslimin. Alhamdulillah diberikan lancar oleh Allah Subhanahu. Kita doakan para habaib kita, khususnya Habib Muhammad Rizik Syihab yang luar biasa berjuang puluhan tahun menjaga bangsa Indonesia ini, tapi dimusuhi oleh PKI, dimusuhi oleh liberal, dimusuhi oleh ahli maksiat dan orang-orang non-muslim. Kita doakan Habib Rizik semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kalau ada yang mau merusak Islam, terima apa enggak? Kalau ada orang datang ke Sukamakmur mau merusak Islam, terima apa enggak? Siap melawan? Janji ke Allah ya. Kayak komandona Haji Sardi jeung Mang Asep insyaallah ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul. Pengajian ini kita bikin sengaja supaya umat Islam bersatu. Karena di setiap tempat pasti ada musuh-musuh Islam. Alhamdulillah kita bisa bersatu. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi wadah, menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk di wilayah Sukamakmur dan sekitarnya. Ya, jadi kalau ada mungkin di antara yang hadir ini ada intel kepolisian nih, Pak Intel, sing nyaho anjeun ya. Ya pengajian yang tujuan anak halus insyaallah untuk menjaga NKRI ini kalau masih paling banyaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah aman. Tapi kalau NKRI sudah dikuasai oleh di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, hancur negeri kita ini bakalannya. Ya, lihat Suriah, lihat Irak, di mana-mana. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah habis, hancur negerinya. Kenapa Indonesia masih aman? Karena mayoritas penduduknya masih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau umat Islam tidak bersatu, ribut, pecah belah, akan mudah dihancurkan oleh musuh Islam. Mudah-mudahan kita bisa kuat bersatu di Sukamakmur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pengajian kita seperti yang sudah dikumpulkan, ditemakan, di SMS kan, insyaallah kita punya tema pengajian setiap bulan supaya setiap pengajian kita dapat ilmu. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Ini orang yang ngaji, siapapun orang kalau hadir di majelis taklim itu dijamin sama Allah. Nanti di hari kiamat bakalan asup ke surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting gurunya punya guru sampai ke Rasulullah. Lamun orang hoyong asup ke surga gampang. Lamun orang hoyong hidup berkah, bahagia gampang. Rutin hadir di majelis taklim. Allah berfirman di Al-Quran, Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Di Al-Quran Allah berfirman, nanti di hari kiamat setiap manusia kami akan bangkitkan dari kubur milu jeung imamna masing-masing. Bakal ikut di belakang pemimpin panutannya masing-masing. Lamun urang osok hadir di pangaosan malam Selasa bakal milu ya jeung di malam Selasa semuanya. Antum ikut saya nanti bangkit ikut guru saya ikut gurunya lagi, gurunya ikut gurunya lagi, ikut gurunya lagi sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ada di belakang bendera Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap pengajian ini pimpinan besarnya, pimpinan utamanya adalah Rasulullah. Bangga nggak kira-kira? Bangga. Yang penting gurunya ini punya sanad. Naon eta sanad? Sanad eta mata rantai. Guruna ngaos ka guru fulan. Guruna boga guru deui fulan, boga guru deui fulan sampai ke Rasulullah. Nah, kalau begitu insyaallah di bawah bimbingan, arahan, naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun jalmi teu boga guru,
Atau milu lain jeung kapangaosan ke bangkit di hari kiamat. Bangkit di hari kiamat neangan partai Golkar. Mana partai Golkar ya? Pada kiamat. Naudzubillah min. Kalau ikut dengan si A ikut si A. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini kalau istiqomah rutin. Saya juga ikut istiqomah guru-guru kita. Di hari kiamat akan ikut di belakang benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap istiqomah di pengawasan? Siap menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Insya Allah mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita temanya adalah apa? Temanya pengajian kita. Kemarin kita bahas bagaimana supaya dekat dengan malaikat dan jauh dari setan. Di bulan yang lalu kita sudah bahas apa itu malaikat, bagaimana supaya kita dekat dengan malaikat. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana supaya kita jauh dari setan. Sebelum kita bahas setan, kita kira-kira cinta apa benci sama setan? Yang benar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, ya, la tasubbanna iblis fil alaniyah wa anta sadiquhu fis sir. Kadang-kadang orang mencela iblis di depan umum tapi diam-diam dia CS. Kadang-kadang kalau nggak ada orang dia berteman sama iblis. Na'udzubillahi min. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh kalian kata Allah di Al-Qur'an. Jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan teman. Ya. Ada gak orang-orang yang teman sama setan? Banyak. Yang hobi sama setan banyak. Setan merah. Ada gak setan merah? Setan ungu, setan merah, setan hijau. Sekarang orang banyak. Kalau di Jakarta ada tukang bakso namanya bakso setan. Supaya laku pakai nama setan. Mestinya pakai nama yang bagus, bakso surga gitu ya. Jangan pakai nama-nama setan. Nah, sekarang kita akan bahas ada setan, ada iblis. Sebelum kita bahas bagaimana cara menjauhi diri dari setan dan iblis, kita cari tahu dulu apa itu iblis dan apa itu setan. Pembahasannya panjang, cuma saya ringkas saja karena waktunya mepet. Iblis dan setan sama-sama bangsa jin. Ya, iblis dan setan itu sama-sama dari bangsa jin. Jin ini diciptakan oleh Allah dari api. Apa bedanya iblis sama setan? Kalau iblis rajanya, presidennya setan, kalau setan itu rakyatnya. Sama-sama dari bangsa jin. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kepada Adam." Semua sujud kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis itu dari bangsa jin. Setan juga dari bangsa jin. Cuma kalau iblis rajanya. Makanya di Al-Quran iblis itu disebut hanya dengan bentuk mufrad. Naon eta mufrad? Tunggal. Dalam bahasa Arab iblis satu, nggak ada iblis-iblis, nggak ada. Karena cuma satu doang yang namanya raja, cuma satu. Tapi kalau setan disebut kadang-kadang syaiton, kadang-kadang disebut syayatin, setan-setan banyak. Ya, karena setan itu memang bala tentaranya iblis. Nah, adapun setan ada berapa macam? Asyaitonu yang qasimu ila qismain. Setan itu ada dua macam. Ada setan dari bangsa jin dan ada setan dari bangsa manusia. Jin yang jahat itu namanya setan. Kalau jin yang baik, jin bukan setan, tapi satu spesies. Manusia yang jahat namanya setan kepala hitam. Tapi kalau manusia yang baik, manusia begitu. Kata siapa bib? Setan itu ada dari manusia. Allah berfirman di Al-Qur'an, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin." Setan-setan jin dan setan-setan manusia itu musuhnya para nabi.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Iblis rajanya setan. Iblis ini pernah sumpah sama Allah. Iblis ini pernah sumpah untuk menggoda anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan iblis ini konsisten. Kalau sudah sumpah pasti dia jalanin. Tidak seperti partai-partai dan calon-calon legislatif, caleg dan calon presiden. Saya akan begini, tahu enggak. Kalau setan, kalau udah sumpah istiqomah. Saya akan masukkan anak cucu Adam ke dalam api neraka selama ruh masih ada dalam jasadnya. Oh, boleh ditiru. Setan itu ada sisi positifnya. Setan ada bagusnya nggak kira-kira? Ada bagusnya. Apa tuh? Istiqomah. Istiqomah ngagoda manusia. Kalau sudah sumpah istiqomah, nggak bakal ngelanggar sumpah tuh setan. Boleh ditiru tuh. Apalagi yang boleh ditiru dari setan? Semangat juang. Setan semangatnya luar biasa. Misalnya ada satu orang digodain, udah jangan sholat, dia sholat. Udah jangan sholat, dia sholat terus. Kira-kira setan berhenti gak godain dia? Enggak. Walaupun ini orang soleh, setiap hari sholat ibadah, tetap digodain. Kalau kita ngajak orang ke pengajian, yuk orang ngawas yuk, embung ah. Besok kita ajak orang ngawas yuk, embung ah. Besok mau ngajak ayo kita. Udah mulai mikir, kalah sama setan kita tuh. Boleh kita tiru semangatnya kita tiru setan. Semangatnya aja. Karena dia kalau sudah menggoda orang ke neraka berbuat maksiat, tidak kenal lelah. Selama ini orang hidup, saya bakal ajak orang ini ke neraka. Kalau kita kan capek kadang-kadang, diajak sekali, 2 kali, 3 kali, nggak mau kita tinggalin. Ah, bodo amat ah. Masa bodo amat, ente mau ngaji silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau kita kan begitu. Nah, kalau setan enggak. Kalau orang ngaji jangan tiap selama dia hidup, dia bakal goda terus manusia untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu. Nah, itu sisi positif setan kata ulama. Ada yang boleh kita tiru, ya, konsisten dan komitmen dia. Kemudian yang kedua adalah istiqomah dia, semangat dia untuk menggoda manusia. Nah, hadirin sekalian, setan itu di mana tempat yang bakal digoda sama setan? Kira-kira setan bakal sering tongkrongin di mana? Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratal mustaqim." Aku akan, kalau bahasa Indonesia, saya bakal tongkrongin tempat-tempat yang lurus. Saya bakal kejar manusia di tempat-tempat yang lurus. Masjid tempat yang lurus gak? Saya bakal datengin manusia di tempat-tempat itu. Saya bakal samperin manusia di majelis-majelis ta'lim. Makanya jangan heran kalau melihat negara kafir tertib, korupsinya sedikit. Saya pernah waktu lagi diundang dakwah di Hong Kong, pergi ke Cina, ziarah ke makam salah seorang ulama di sana. Di jalanan saya ketemu satu orang dari Bekasi, namanya Pak Taufik. Kita melihat di Hong Kong, di Cina, negara kafir, pemimpinnya orang-orang kafir. Ya, Beb, ini kok bersih ya di sini, rapi, tertib, tapi maksiat masya Allah banyak. Tapi dari segi kebersihan bersih. Kalau yang namanya maksiat si asal mau di sana nggak dilarang. Naudzubillahi min dzalik. Kok bisa Bib yang korupsi sedikit? Ya, kok orang yang ini sedikit? Nggak ada yang buang sampah sembarangan. Saya bilang, Pak Taufik jangan heran. Di sini setannya sedikit. Di sini setannya udah sedikit, yang godain cukup ngawasin aja. Kenapa? Allah berfirman di Al-Quran, setan itu janji, la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Saya akan keroyok tempat-tempat yang bagus. Kira-kira yang perlu digodain setan orang yang baik apa orang yang jahat? Baik. Kalau yang kafir mah nggak perlu digodain, pasti bakal ke neraka. Di diskotik, kira-kira setan
Banyak apa enggak? Banyak, tapi enggak kerja, diem aja nongkrong, liatin. Bos, aman bos, maksiat semua. Cukup ditongkrongin, oh aman masih maksiat, nggak usah ditengokin. Yang mesti kerja keras itu yang di masjid-masjid. Udah jangan ngaji, ayo orang pulang, ayo jangan sholat dah, udah begini, digodain. Jadi kalau di tempat-tempat baik justru setan godain manusia. Tapi kalau negara-negara kafir, kenapa kok orang sedikit korupsi? Maksiat yang lain banyak. Karena setannya udah jarang godain. Karena orang kafir itu tanpa digoda pun dia akan masuk ke neraka tanpa hisab. Kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab. Kalau orang kafir bakal masuk neraka tanpa hisab. Jadi kalau setan godain orang kafir, capek mau ngapain, buang-buang energi. Udah pasti ke neraka dia mah. Nggak usah terlalu sering digodain, ala kadarnya aja, asal mau bener godain dikit. Tapi kalau orang Islam yang benar, yang akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, itu harus sering-sering digoda. Karena kalau nggak digodain, bisa semuanya masuk ke dalam surga. Ya, jadi setan itu paling sering datang ke tempat-tempat yang baik. Makanya yang soleh-soleh juga masih digodain sama setan. Saya juga masih digodain sama setan. Kita semuanya masih digodain sama setan. Kenapa? Karena kita masih pengen jadi orang benar. Kalau orang-orang yang sudah tidak benar, setan tidak terlalu kerja keras, ala kadarnya yang godain. Begitu ya. Nah, kemudian kita perlu tahu juga, setan itu biasanya ada di mana? Di dalam beberapa hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan itu biasanya ada di khayshum. Khayshum ini pangkal hidung. Rasulullah bersabda, kalau kalian bangun tidur pagi-pagi, kata Rasulullah, hendaknya melakukan istinsyak. Makanya kalau subuh pagi itu kita air itu jangan cuma diginiin, irup sedikit sampai ke sini, jangan terlalu dalam, jangan begitu, jangan. Sekedarnya aja, sedikit terus buang lagi. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna syaitana bata fi khaysyumatih. Karena setan itu di malam hari dia kadang-kadang nginep di sini, di tempat kotor. Jadi kalau kita nggak buang tuh setan masih ada di sini. Makanya pagi-pagi bubar tuh setan lagi tidur, bubar udah sadar aja. Ya, kalau pagi-pagi itu disunahkan seperti itu. Ya. Terus juga orang di antara tanda-tanda orang yang kena indikasi setan itu orang yang pagi hari tidak mendengar azan subuh, tidak sholat subuh. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si fulan dia tidak sholat subuh. Kenapa? Kata Rasul. Kesiangan ya Rasulullah tidur. Apa kata Nabi Muhammad? Oh itu tanda-tanda. Bala syaitanu fi udhunih. Kupingnya itu dikencingin setan. Ya Allah. Jangan kencing setan dah. Kencing kucing aja kita jijik. Benar gak? Ini kencing setan. Jadi kalau kita subuh nggak ngedenger azan, itu tanda-tanda berarti di kuping kita ini ada kencing setan. Apalagi kalau setannya awewe, lebih bau lagi itu kencingnya. Ya, terang entah setannya awewe, banci apa laki kita nggak tahu. Itu tanda-tanda. Kemudian juga di antara tanda-tandanya setan itu biasa berkeliaran ba'dal maghrib. Kalau sudah matahari terbenam, masuk azan maghrib, itu kita diperintahkan oleh Rasulullah, anak-anak kecil jangan keluar rumah. Karena di saat maghrib itu, kata Rasulullah, ada syaitan yang namanya ummus sibyan. Setan yang spesialis nggodain anak kecil. Makanya anak kecil suka nangis tuh kalau malam-malam. Itu karena dia mungkin digoda. Nah makanya kalau sudah maghrib, tutupin pintu. Kalau sudah itu, tutup, jangan keluar rumah. Ya, itu bisa menjadi tempat berkeliaran setan. Termasuk tempat yang sering di situ ada setan adalah tempat-tempat kotor dan tempat-tempat sepi. Seperti kamar mandi. Makanya di kamar mandi jangan lama-lama. Karena itu tempatnya setan. Ya. Makanya diajarkan oleh Rasulullah, kita kalau masuk kamar mandi baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Makanya setan, malaikat itu, malaikat kalau kita masuk kamar mandi, raqib atid tidak masuk, nungguin di luar. Kenapa? Tempat setan. Setan sama malaikat nggak mungkin mau ketemu. Betul gak? Setan itu nggak bakalan nyatu sama malaikat.
malaikat. Beb, berarti kalau kita di kamar mandi aman dong, nggak ketulis sama malaikat. Oh, kelihatan sama malaikat. Tercatat semuanya tetap. Cuma malaikat tidak mau masuk kamar mandi. Termasuk juga maaf, bulu ketek dan bulu kemaluan. Kalau lebih dari 40 hari tidak digunting, tidak dicukur, itu bisa jadi sarang jin dan setan. Hati-hati itu. Ya, jangan sampai jadi rawa, sampai panjang kayak rawa ya. Itu kalau bisa digunting. Guntingnya sunnah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu sunnah gerakan jumsih, gerakan Jumat bersih. Kumis kalau mau dicukur hari Jumat, sunnahnya kanan dulu, baru kiri. Beb, kalau piara kumis boleh gak? Boleh. Tapi sunnahnya jangan lewat bibir. Cukup sampai sini aja nih. Nih kayak saya begini. Saya piara. Tapi nggak lewat. Kalau udah kelewat bibir sini kan berasa nih gunting. Guntingnya sunnah di hari Jumat. Kanan dulu baru kiri. Kalau jenggot dirapihin, dipelihara tapi dirapihin. Jenggot itu sunnah Nabi Muhammad. Rasulullah pakai jenggot, para sahabat pakai jenggot. Kalau bisa kita jangan dicukur, jangan dihabisin. Pakai walaupun sedikit nih, kayak saya sedikit gini nih. Ya, manis gak kira-kira nih? Sunnah Rasulullah. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga kuku kita sunnah di hari Jumat. Ya, ada caranya gunting kuku. Tahu cara gunting kuku? Kalau kuku tangan, sunnahnya itu ada 3. Yang pertama, yang gampang zigzag. Kanan dulu baru kiri, kelingking, jari tengah, jempol. Terus jari manis, telunjuk. Adapun kiri, jempol, jari tengah, kelingking, baru telunjuk, baru jari manis. Sunnahnya seperti itu, mukhalif. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menggunting kukunya mukhalifan seperti tadi, lam tusibhu ramadun fi ainihi, lam yara fi ainihi ramad. Insyaallah matanya akan dijaga oleh Allah. Nggak akan kena penyakit yang berat. Ya, nggak akan kena penyakit mata. Dan itu sunnah. Atau cara yang kedua, telunjuk kanan sampai kelingking, baru jempol. Terus kelingking kiri sampai jempol kiri. Nah, itu sunnah juga seperti itu. Atau cara yang ketiga, telunjuk kanan sampai kelingking, jempolnya belakangan. Terus kelingking kiri sampai ke jempol, baru jempol kanan terakhir. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in. Juga di Ihya mungkin disebutkan. Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan ini cara-cara yang sunnah saat kita gunting kuku. Kalau gunting kuku di hari Senin, itu mewariskan ilmu. Insya Allah kita mudah dapat ilmu, anak-anak kita akan mudah dapat ilmu, jadi orang-orang soleh. Kalau gunting kuku di hari Kamis, itu akan mewariskan rizki, harta kekayaan. Bukan harta kekayaan. Ya. Kira-kira pilih ilmu apa kaya? Oh. Yakin? Kalau saya pilih dua-duanya. Supaya dapat dua-duanya bagaimana, Beb? Hari Jumat pagi dapat dua-duanya tuh. Ilmu dan juga kekayaan. Ya, sunnah. Kalau kuku kaki bagaimana caranya? Dari kelingking kanan babat habis sampai kelingking kiri, lebih gampang. Nah, itu cara-cara untuk menggunting kuku di hari Jumat. Termasuk maaf bulu ketiak, termasuk bulu kemaluan, itu di hari Jumat semuanya dirapihin. Jangan sampai lewat 40 hari. Ya, lewat 40 hari nggak bagus. Kemudian juga ada hal-hal yang paling dibenci sama setan. Ada satu orang nanya sama saya di Bekasi, Beb, saya kesel sama setan, Beb. Ada gak amalan yang paling dibenci sama setan? Saya pengen bikin setan dongkol. Saya pengen bikin setan tuh dongkol, marah. Bagaimana caranya? Sebenarnya semua ibadah kalau kita ikhlas, setan bakal marah. Tapi ada beberapa amalan yang bisa bikin setan marah. Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah ada 3 amalan yang paling dibenci sama setan diantaranya. Yang pertama, ada 3 amalan yang paling dibenci oleh setan dan kebalikannya paling disukain sama setan. Amalan yang paling disukain setan ada 3. Berarti kalau ente pengen bikin setan dongkol, jangan kerjain 3 ini. Yang pertama apa? Membunuh orang. Itu setan paling senang kalau ada orang bunuh.
Ya. Yang kedua apa? Putus silaturrahim. Setan itu paling suka sama orang-orang yang mutusin itu saudaranya setan katanya. Apalagi putus silaturahimnya gara-gara harta, gara-gara dunia, gara-gara warisan, gara-gara jabatan, gara-gara dagangan. Urusan dunia, putus silaturahim, itu yang setan paling suka. Ya. Kemudian yang ketiga, yang setan paling suka adalah yang setan paling suka adalah orang yang bakhil, yang gak mau sedekah. Itu setan paling suka. Jadi setan paling benci sama orang sedekah, paling benci sama orang yang menyambung tali silaturahim. Ada satu cerita dalam riwayat hadis disebutkan, kalau orang mau sedekah itu dikeroyok 70 setan supaya nggak jadi. 70 setan buru-buru merayu dia, menggoda dia supaya dia batal sedekah. Kan berat kan? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Ya gak? 70 setan, luar biasa kan ini. Nah, karena kalau orang sedekah itu yakinnya kuat sama Allah, setan gak suka. Ya, waduh nanti buat beli pulsa, buat anu. Nah itu mikir begitu. Tapi kalau orang kuat, yakin ada Allah, gampang, dunia gampang, ada Allah. Nah, makanya setan pengen orang itu jangan sedekah supaya lupa. Kalau orang mau sedekah, itu akan menumbuhkan keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikeroyok 70 setan, nggak cukup satu setan. Iblis bilang 70 setan keroyok dia mau sedekah. 70 setan datang keroyok. Ada satu ustadz ulama ngebahas di dalam pengajian. Hadirin sekalian, ini ada cerita dulu. Orang ketika mau sedekah dalam hadis disebutkan akan digoda oleh 70 setan supaya dia batal sedekah. Akhirnya ada salah satu jamaah yang hadir permisi sama Ustaz. Ustaz, saya permisi. Ya, ada apa? Saya mau pulang Ustaz. Mau ngapain pulang kamu? Saya mau buktikan sekarang. Saya mau lawan 70 setan. Saya mau sedekah Ustaz. Saya mau ambil duit di rumah. Saya mau sedekah. Oh iya, silakan. Pulang. Lihat, sok setan. Ku aing dilawan ya 70. Heleh, ku aing setan pokona. 70 setan, hebat gak? 70 setan. Satu aja susah, ini 70. Jadi kalau pengen jadi orang hebat, lawan 70 setan pakai sedekah. Saya kadang-kadang begini nih. Kadang-kadang nih biar ditiru sama antum. Kalau lagi ada orang, misalnya saya mau ngeluarin duit, mau ngasih hadiah sama orang, atau misalnya mau sedekah atau mau apa, mau ngeluarin duit 5.000. Misalnya mau 5.000 ngeluarin. Tahu-tahu setan berbisik di kuping saya. Jangan 5.000, jangan duit, jangan sedekah, jangan. Oh, ambil 50. Oh, rasain ente 50 langsung saya keluarin. Kalau ente nggak godain kasih 5.000 tuh. Lawan setan 50 sekalian biar nyaho ente. Bilang keluarin lebih gede lagi biar makin ketonjok tuh setan. Berat kan? Berat. Makanya setan ketonjok banget kalau orang sedekah. Akhirnya orang tadi pulang. Dia pulang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa aya naon papa? Cek istrina ya. Datang mau ngambil kunci lemari, dibuka, diambil duitnya. Begitu keluar ngelihat istrinya, tar, itu bawa duit banyak amat, mau ngapain? Istrinya bilang, itu bawa duit mau ngapain kamu? Saya mau sedekah. Banyak amat sedekah. Nggak apa-apa, biarin, insya Allah ada lagi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai, kita banyak keperluan. Ini begini-begini, tapi saya mau sedekah. Berantem nih berdua istri. Nggak, pokoknya saya kagak mau berantem. Akhirnya diambil sama saya itu duitnya. Gagal. Akhirnya dia pulang lagi ke pengajian. Ditanya sama ustaznya, bagaimana? Berhasil kamu melawan 70 setan? 70 sudah saya lawan, berhasil Ustaz. Cuma biangnya saya nggak kuat melawan. Biangnya setan tuh nggak kuat saya. Itu kalau istrinya begitu. Saya sudah berhasil melawan 70 setan. Kadang-kadang istrinya baik, suaminya enggak. Macam-macam manusia, ya kan? Nah, ini kebenaran kelempengan ceritanya, suaminya baik, istrinya enggak. Bisa jadi di kehidupan kita kadang-kadang istrinya baik, suaminya enggak, seperti itu. Jadi termasuk yang paling dibenci sama setan itu orang sedekah, karena akan memperkuat keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga yang paling setan benci, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitab An-Nasu'ih Ad-Diniyah menjelaskan, setan iblis pernah berkata begini, qasama dhahril ladzi yad'u Allah husnal khatimah. Kata iblis, orang yang doa sama Allah minta husnul khatimah
itu dia telah mematahkan tulang punggung saya. Tahu tulang punggung nggak hadirin sekalian? Ini tulang punggung di belakang. Kalau tangan patah masih bisa jalan, masih bisa kerja gitu. Kaki patah masih bisa jalan, bisa kerja. Tapi kalau tulang punggung patah, berdiri aja nggak bisa, tiduran kita nggak bisa. Karena tulang punggung itu adalah kerangka yang paling inti di tubuh manusia. Makanya kalau ada orang bapaknya meninggal, anaknya kerja, dibilangnya tulang punggung keluarga. Dialah yang menghidupkan ibunya, dan begitu, kira-kira seperti itu. Nah, tulang punggung itu yang paling kuat. Iblis berkata, orang yang doa mohon kepada Allah mati husnul khotimah, dia sama saja telah mematahkan tulang punggung saya. Kenapa? Karena misal contoh, ada orang digodain sama iblis, digodain sama setan, maksiat, usaha setan bertahun-tahun hancur kalau dia doa sama Allah minta husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ini doa kalau diijabah sama Allah, dosa-dosanya semua diampuni, meninggal husnul khotimah, langsung masuk ke surga. Jadi setan itu kalau ada orang doa husnul khotimah udah keringetan, ngeri dia, ya mati dah gua, habis usaha saya bertahun-tahun hancur sama doa kamu. Ya Allah jangan diijabah doanya, takut itu doa diijabah. Karena kalau orang doa sama Allah minta husnul khotimah, Allah maafkan semua dosanya, semua usaha iblis hancur semuanya, dan dia akan meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan puasa, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan ngaji, meninggal bakti kepada orang tua, meninggal sedang cari nafkah yang halal, itu langsung masuk ke surga. Makanya setan paling benci sama orang yang baca Ratib Al-Haddad. Kenapa? Karena Ratib Al-Haddad ini adalah bacaan yang paling ampuh untuk wafat husnul khatimah. Di dalamnya ada bacaan ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah yang maha agung dan maha tinggi, wafatkanlah saya dalam keadaan Islam. Itu setan keringetan dengarnya. Setan keringetan, kepanasan dengarnya. Makanya kalau ada orang mau baca Ratib Al-Haddad, jangan. Udah baca Ratib Al-Haddad, nanti aja kapan-kapan masuk. Kenapa? Ini bahaya buat setan. Nah makanya kalau ada orang yang tidak suka, benci sama Ratib Al-Haddad, ini jangan-jangan setan kepala hitam. Kalau di Bekasi udah banyak, di kampung-kampung nih alhamdulillah belum ada. Makanya kita baca Ratib Al-Haddad. Setan itu takut. Karena kalau sudah mujarrab, orang yang baca Ratib Al-Haddad mujarrab, matinya husnul khatimah. Banyak ceritanya, ya kan? Sudah banyak kisah-kisahnya. Jadi termasuk yang paling ditakutkan sama setan, yang paling bikin benci setan itu adalah orang berdoa kepada Allah untuk husnul khatimah. Kemudian bagaimana cara kita menjauhkan diri dari godaan setan? Ya, kan setan kan, kita kan lemah kan. Setan ini pengalaman, umur setan berapa tahun kira-kira? Ratusan tahun, ribuan tahun. Jin itu umurnya ribuan tahun. Setan itu umurnya ribuan tahun. Ini setan ini di luar banyak nih. Ada yang lagi duduk nongkrong, ya ngeliatin. Ntar keluar kita godain si Anu, ntar keluar si Anu kita godain, begitu. Ya. Setan itu pengalaman godain orang. Kita kalau lawan setan nggak kuat sebenarnya. Setan itu sudah biasa menghadapi macam-macam manusia. Dia tahu obat paling ampuh bikin orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari godaan setan? Ada satu orang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa melawan setan?" Ya. Akhirnya si guru tadi bertanya, "Kamu kalau ngelihat anjing atau ketemu anjing, apa yang kamu lakukan?" Apa yang kamu lakukan? Kalau ditimpuk anjing itu bisa aja lari, tapi ntar datang lagi. Ya gak? Kalau kamu takut-takutin, kalau anjing yang galak, anjingnya galak bisa tetap mangsa kamu. Cara yang paling ampuh apa? Kata si murid tadi, panggil tuannya, yang punya anjing itu panggil. Tuan,
Beki, sini Beki. Langsung tuh anjing nurut, ya enggak? Misalnya ada anjing namanya Beki misalnya. Ya. Gonggong aja jadi anjing. Tahu-tahu tuannya datang. Kesini kamu. Nurut gak? Nurut. Paling ampuh itu anjing itu takluk sama tuannya. Nah, setan itu kita kalau lawan kita belum tentu menang. Tapi yang paling kuat, paling ampuh buat bikin setan lemah menghadapi kita, takluk menghadapi kita apa? Yang ditakutin sama setan siapa? Siapa yang ditakutin sama setan? Cuma satu, nggak ada lagi. Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakutin sama setan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita digodain sama setan, minta perlindungan sama Allah Subhanahu. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Di Al-Qur'an, kalau kamu digoda sama setan, mintalah perlindungan kepada Allah. Cuma minta perlindungan doang, yang serius mintanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau. Zikir sama Allah, minta perlindungan, setan pasti kabur, pasti. Karena setan itu takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setan itu akan ikut kita kemana saja kalau kita lupa sama Allah. Makanya kata Rasul dalam satu hadis, kalau kita masuk ke rumah tidak baca doa, makan tidak baca doa, itu setan bilang, iblis bilang sama bawahannya, kamu dapat jatah nginep dan dapat jatah makan malam. Di rumahnya si Anu tuh, hei kamu makan di rumah si Anu, nginep di rumah si Anu, kamu kelompok fulan, begitu. Iblis itu ngatur bala tentaranya. Adraktumul mabit wal asya. Rasulullah ini kasih tahu, kalau kita masuk rumah tidak baca doa, makan tidak baca doa, iblis bilang aman tuh rumah, masuk. Ya. Fulan min fulan, fulan setan, no, rumah itu aman. Dia tidak baca doa, aman, masuk, makan di situ, tidur di situ. Waduh, rumah kita ada setannya, makan berjamaah sama setan. Ya Allah. Tapi kalau barang siapa yang masuk ke rumah baca doa, makan baca doa, la mabita lakum wala asya. Iblis bilang, tidak ada jatah makan, tidak ada jatah nginep, tidur di luar, cari makan sendiri. Ya. Makanya jangan lupa kalau kita ngapa-ngapain baca doa. Baca doa. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Bahkan suami istri hubungan badan, maaf. Suami istri hubungan badan, kalau tidak baca doa, setan ikut. Ya Allah, bahaya gak kira-kira? Makanya sekarang banyak anak-anak kesetanan. Ini jangan-jangan mak bapaknya waktu hubungan badan nggak baca doa. Na'udzubillah min provokator yang memecah belah umat Islam. Ini jangan-jangan orang tuanya waktu hubungan badan dia tidak baca doa. Rasul sudah bersabda, kalau suami istri baca doa, insya Allah yang udah nikah hafal semua doanya ya. Hafal semua gak kira-kira? Hafal semua, nggak usah dites dah, udah pasti hafal semua udah. Yang belum hafal tanya sama yang udah hafal. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Jauhkan setan dari rizki yang kau berikan. Istri itu rizki, anak itu rizki, jauhkan dia dari kami. Kata Rasulullah, andai kata suami istri hubungan badan, sebelum hubungan baca doa itu, kemudian punya anak hamil, lam yadurrahu syaitan. Anaknya insya Allah akan lebih mudah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah tergoda oleh setan. Jadi baca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat seperti itu. Ketika kita lupa zikir sama Allah, setan masuk. Nah, maka dari itu hadirin sekalian, ya, mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, salah satu cara yang paling ampuh yang terakhir untuk kita bisa kuat istiqomah adalah sering-sering duduk di majlis ta'lim. Di dalam syair seorang penyair mengatakan, wa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala syaitani min alfi abidi. Orang yang ngerti ilmu, ngerti agama, suka ngaji, terus apik, itu lebih susah digodainnya daripada 1000 ahli ibadah. Orang punya ilmu lebih susah digoda sama setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak suka duduk di majlis
ibadahnya rajin, tapi tidak suka duduk di majelis ilmu. 1000 orang kecil, kata setan, itu yang seperti itu. Yang susah itu yang suka dapat ilmu, susah digodanya. 1 orang suka dapat ilmu, suka hadir di majelis ilmu, lebih susah digoda sama setan daripada 1000 orang yang nah maka dari itu mudah-mudahan kita bisa istiqomah hadir di pengajian, amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita gali sebenarnya berhubungan sama syaitan. Yang jelas syaitan ini musuh kita. Kita minta sama Allah kekuatan, perlindungan. Setiap sholat kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, berilah kami kekuatan, pertolongan supaya kami bisa istiqomah berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, salah satu cara buat mengamankan rumah kita, setan itu takut sama ayam jago warna putih. Katanya seperti itu. Jadi di dalam hadis ada riwayat ad-dikul abyad, ayam jago yang semuanya warna putih itu ditakutin sama setan. Ya, nah boleh kalau ada rezeki piara ayam jago yang warna putih, insya Allah nggak ada orang kerasukan. Jadi kalau ada orang kerasukan kasih ayam jago putih kabur. Ada satu orang Habib di Bogor di Puncak, namanya Al Habib Abdurrahman bin Jadid As-Segaf. Ada satu orang dikerjain sama dukun, ya dikirimin apa gitu sama dukun. Habib saya diginiin Habib sama dukun begini. Ada kata Habib, nggak usah dibaca-bacain, ente cari, kita ambil ayam jago putih, kita datang ke rumah dukunnya. Nggak usah dibacain apa-apaan, disamperin. Ini dukun begitu ngelihat Habib Abdurrahman jumpalitan, kalau orang Sunda bilang, oh, ampun Habib, ampun, cuma duduk bodoh, nggak ada apa-apa. Emang ada hadis dari Rasulullah SAW. Dan ketika ayam berkokok, Rasulullah bersabda, ketika ayam berkokok itu tandanya dia sedang melihat malaikat. Ya. Jadi kalau kukuruyu